Tiga dosa yang menjadi penghalang masuk ke surga yang sifatnya abadi. Anda tidak akan pernah keluar lagi dari neraka. Baik, yang pertama teman-teman sekalian adalah dosa syirik. Apa itu syirik? Syirik itu teman-teman sekalian yaitu menyekutukan Allah atau menggabungkan atau mempartnerkan antara Allah dengan makhluknya dalam hal ibadah, syirik. Contoh misalnya, yang paling baik contoh di sini adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah itu teman-teman sekalian mereka punya perbuatan, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu tawaf itu ibadah, mereka tahu itu haji, ya karena itu kan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tahu wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina itu adalah rangkaian daripada ibadah. Mereka tahu itu ibadah untuk Allah. Tetapi mereka syirik. Mereka menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Mereka datangkan patung-patung di sekitar Ka'bah yang selain mereka tawaf, selain mereka berdoa sama Allah, mereka juga minta sama patung-patung tersebut. Ini namanya mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan Allah sangat murka dengan perbuatan ini. Makanya Allah ceritakan tentang mereka dalam Al-Quran. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yakununa Allah." Hai Muhammad, kalau kau tanya kepada mereka orang Mekah itu, kenapa siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur matahari dan bulan? Mereka akan mengatakan Allah. Lalu disuruh tanya kalau begitu, kenapa mereka sembah berhala-berhala itu? Mereka menjawab sendiri, Allah kekalkan dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali agar kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Allah enggak butuh perantara benda mati, apalagi patung. Dia sendiri yang pahat, dia yang sendiri berikan nama, lalu dia yang panggil-panggil patung itu untuk disembah. Jadi mereka itu dulu kalau melakukan sembelihan, mereka sembeli untuk Allah, mereka sembeli juga untuk patung mereka. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka curang. Dalam arti kata curang ini, mereka melebihkan buat patung-patung mereka. Oleh karena itu Nabi SAW diutus untuk memperbaiki masalah itu. Nah, kalau ada teman-teman orang yang berbuat syirik, dan syirik ini dibagi dua oleh para ulama, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar dilakukan, taubatnya harus syahadat kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi maksudnya kalau orang meninggal sempat berbuat syirik, tidak taubat, ya, tidak memperbaharui lagi syahadatnya, maka dia tidak akan diampuni Allah pada hari kiamat. Kalau zina, riba, masih ada kemungkinan tahta masyiah namanya, di bawah keinginan Allah. Kalau Allah ampuni, Allah bisa Allah ampuni. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah siksa, Allah akan siksa. Tapi dosa ini nggak bisa. Allah sudah pastikan dalam Al-Quran tidak pernah Allah maafkan kalau mereka tidak sempat taubat sebelum meninggal. Nanti kita kasih contoh-contohnya ya. Kemudian juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Perhatikan di sini kalimat Allah SWT. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan dalam kurung sesuatu dengan Allah, dalam ayat dikatakan begitu ya, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya. Jadi dia terhalangi dari surga abadi, tidak akan pernah bisa masuk lagi selamanya. Dikatakan tempatnya ialah neraka. Allah juga menyebutkan kalau ya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Karena Allah tidak ingin dipartnerkan dengan siapapun. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah,
Barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, ya, perbuatan namanya syirik. Kalau orang yang pelakunya namanya musyrik, ya, maka dia termasuk penghuni neraka secara qat'i. Maksudnya tidak diragukan lagi. Sebagaimana halnya orang yang beriman karena Allah lalu mati dalam keadaan sebagai mukmin, maka dia termasuk penghuni surga. Sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diadab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukannya. Seperti itulah. Ya. Baik teman-teman, Nabi Muhammad SAW juga pernah ditanya, atau beliau pernah bertanya kepada para sahabat, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian induk dosa-dosa besar? Artinya kalau kalian lakukan, habislah. Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, al-isyraku billah. Itu yang pertama disebutkan. Syirik kepada Allah. Juga Nabi SAW pernah mengatakan 3 kali. Ala unabbikum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan induk dosa-dosa besar? 3 kali Nabi SAW ulangi. Lalu, qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai urusan Allah. Qala al-isyraku billah. Ya, beliau mengatakan syirik kepada Allah, ini disebutkan yang pertamanya ya. Itu juga dengan beliau pernah mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah dosa besar yang membinasakan. 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah mahun. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah, apa 7 dosa besar itu? Yang pertama beliau mengatakan qala asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua as-sihr. Beliau mengatakan pelaku sihir, ya. Wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang telah Allah larang kecuali dengan alasan benar. Jadi maksudnya kalau orang serang kita bela diri, terus kita bunuh perampok itu tuh alasan benar. Atau pemerintah menangkap pelaku kriminal karena dia membunuh maka dihukum mati juga misalnya, itu alasan benar. Tapi kalau tidak ada alasan ini maka tentu masuk dalam ancaman ini. Yang keempat wa aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumuz zahf, lari dari kancah peperangan. Dan yang ketujuh wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik ya lagi lalai melakukan perbuatan zina, gosip tentang dia. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah di sini masalah syirik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini syirik luar biasa gitu. Nggak bisa main-main soal itu. Ya. Baik, syirik besar ini teman-teman sekalian banyak contohnya. Misal contoh seseorang jadi penyihir. Ini sudah mutlak penyihir itu melakukan perbuatan syirik. Makanya mereka tobatnya harus syahadat. Karena mereka mengajak jin, syaitan bekerja sama. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyembeli untuk selain Allah, menyembeli untuk kuburan, untuk laut, untuk gua. Ini termasuk syirik besar. Tawaf di selain Ka'bah, putar-putar di kuburan dengan alasan kuburan ini bisa memberikan manfaat dengan dia tawaf. Padahal tawaf itu hanya untuk Allah di Ka'bah. Ini semuanya hati-hati. Meminta-minta pada orang mati, mengajak bicara orang mati. Maka ini juga termasuk, ya, harus hati-hati semuanya. Kalau yang kedua syirik kecil, itu riya, kita sudah tahu sama-sama. Nah bedanya kalau syirik besar, memang mengeluarkan orang dari Islam. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat bisa kekal di api neraka karena Allah tidak akan ampuni. Kalau syirik kecil, riya itu memperindah ibadah karena makhluk. Misalnya memperindah sholatnya karena ada atasannya di sebelah, karena ada mertuanya atau ada temannya yang melihat atau dia memperlama doanya karena ada orang yang lihat, ini semuanya riya. Nah, kalau ini tidak mengeluarkan dari Islam. Dan yang hancur adalah hanya amal itu saja. Jadi riya misalnya dalam sholatnya, sholat itu tidak diterima. Gitu ya. Dan dia tidak akan mengekalkan dalam api neraka. Tapi dia juga dosa besar. Tetap bisa disiksa di dalam api neraka. Dan ini yang pertama teman-teman sekalian. Dari 3 jenis dosa yang menjadi penghalang masuk ke surga. Yang sifatnya penghalang abadi ya. Karena saya bilang tadi kalau kita bahas semuanya. Termasuk penghalang sementara dari dosa-dosa besar yang ada. Maka itu malah akan panjang bahasanya. Dan Anda bisa kembali ke bahasan kami
di bahasan tentang dosa-dosa besar. Insya Allah sudah 140 sekian dosa besar yang harus kita hindari tentunya. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke dosa besar yang kedua. Maksud saya dari 3 tadi itu ya, yaitu kekafiran secara umum. Kafiran. Jadi orang-orang kafir. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu tentang kekafiran orang-orang selain Islam. Dan ini sebenarnya bukan hal yang harus menyinggung mereka, karena kita cuma punya 2 istilah. Muslim, mukmin atau kafir, kan begitu. Dan istilahnya tidak asing, juga dipergunakan oleh mereka untuk kita gitu. Dan ini bukan penghinaan sebenarnya. Ini cuman istilah yang digunakan, memang rivalnya seperti orang lapar sama kenyang gitu kan. Malam sama siang, seperti itu. Dan bagi kita orang beriman kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, kita meyakini selain penganut Islam adalah kekafiran. Dan kalau mereka tetap dalam keadaan itu, maka berbahaya buat mereka. Mereka bisa kekal selamanya dalam api neraka, gitu kan? Dan ini jelas sekali dalil-dalil tentang masalah itu. Kita misalnya coba lihat ya. Dalil yang pertama teman-teman, kalau bisa lihat, buka Al-Quran, surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 40 sampai 42. Surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 40 sampai 42. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawas. Atau gawash, maaf. Lahum, ya. Saya ulangi, maaf. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran sudah datang, Nabi Muhammad SAW sudah membawa risalah, mereka tetap tidak mau beriman, dan menyombongkan diri terhadapnya. Dari mana kebenaran itu? Dari Islam misalnya. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga. Ya, di sini maksudnya tidak akan masuk secara abadi ya, kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur. Hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Coba teman-teman sekalian bayangkan, unta bisa masuk nggak ke lubang jarum? Lubang jarum kecil kan? Untuk taruh benang. Kan mustahil. Artinya mustahil mereka masuk ke dalam surga. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut juga dari api neraka. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang zalim. Kan gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, yang majusi, penyembah api. Karena Yahudi Nasrani Anda tahu tentunya ya. Majusi penyembah api. Yang mendengarkan aku diutus menjadi nabi, kemudian mereka tidak beriman pada risalah yang aku bawa, dan mereka meninggal dalam keyakinan itu, bukan muslim, kecuali mereka pasti akan masuk ke dalam api neraka.